Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Di sini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin menghubungi kamu. Dia ingin mendengar suaramu. Dia di sini dia ingin melakukan suatu percakapan dengan kamu. Dia ingin menghubungi kamu, ingin nelpon kamu, pengen denger suara kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik dulu energinya. Siapakah dia ya? Oke, siapa yang ingin berkomunikasi denganmu karena dia rindu suaramu? Oke. Dia adalah sosok seseorang yang sebenarnya takut banget akan ditelantarkan olehmu, takut banget akan ditinggalkan olehmu. Tapi dia terus yang selalu meninggalkan kamu ya. Saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah. Bahkan kalau aku lihat di sini ada rasa sedih, ada rasa patah hati yang mendalam dari dia karena perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia saat ini. Dan aku lihat dia sangat-sangat sebenarnya mencintai kamu, bahkan unconditionally ya, tanpa syarat. Dia itu sangat benar-benar sayang, cinta banget sama kamu ya. Kalau lihat di sini ya, dia tuh udah passionnya tuh udah gairahnya sama kamu, udah jatuh hati banget lah pada kamu ya. Dia adalah mantanmu yang saat ini memang sudah berakhir hubungannya. Bahkan saat ini kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, sudah pada silent treatment, sudah saling mengabaikan. Kalau aku lihat di sini ya, kamu dengan dia sudah sama-sama saling menarik diri, saling sudah tidak peduli gitu loh. Ya sudah mengabaikan gitu ya. Dan bahkan mungkin di sini hubungan ini benar-benar sudah berakhir. Sudah ada seseorang yang tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya karena ingin bertumbuh dan bertransformasi. Mungkin selama ini ketika kalian bersama si dia, hidupmu tidak ada perkembangan, hidupmu tidak ada pertumbuhan, dan kamu pun gak pernah melakukan suatu transformasi dalam peningkatan taraf hidupmu atau peningkatan jati dirimu yang seperti itu ya. Jadi mungkin selama ini hidupmu stuck selama bersama dia. Ya, aku lihat di sini runner, berarti memang ada suatu ketakutan dari diri dia tentang sebuah keintiman. Makanya di sini dia selalu mendengarkan egonya untuk lari dari kamu. Semakin kalian intim, semakin dia akan lari. Ya, karena memang sebenarnya ada suatu ketakutan dari dia tentang suatu hubungan yang semakin intim. Bisa jadi dia ini korban dari perselingkuhan. Bisa jadi pas dia dulu itu lagi sayang-sayangnya sama pasangan dia di masa lalu dia ditinggalkan. Bisa jadi dia ini anak broken home. Bisa jadi dia ini pernah pernah menjadi korban KDRT atau apapun gitu. Intinya nih orang ada suatu ke-trigger gitu ya dengan sebuah relationship yang semakin intens. Kalau dia ngerasa hubungan ini semakin intens, dia bakal lari gitu, karena dia merasa ke-trigger, dia kayak nggak percaya atau dia kayak ada suatu ketakutan, kecemasan tentang yaitu keintimannya sebuah relationship gitu ya. Intinya mungkin dia pernah tersakiti atau dikecewakan gitu. Oke, kita lihat. Oke. Jadi aku rasa si dia ini tuh ya di sini kamu dengan dia itu sudah tidak dalam suatu hubungan yang seperti dulu lagi ya. Sudah tidak seintim atau sebahagia dulu lagi atau sedekat dulu lagi kalau aku lihat di sini, karena memang ada seseorang yang merasa bahwa hubungan ini sudah semakin membosankan, sudah tidak ada lagi gairah cinta yang ada gitu ya. Makanya di sini mungkin kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu gitu ya, karena ada seseorang yang memang sudah merasa bosan atau sudah merasa kayak udah nggak ada gairah lagi untukmu kayak gitu ya. Tapi di sini masih ada seseorang yang masih tetap takut akan ditinggalkan ya. Ketakutannya dia itu sebenarnya nggak mau lepas dari hubungan ini pun sebenarnya nggak tahu alasannya kenapa. Jadi ketakutan dia terjadi itu karena memang alasan yang tidak diketahui, tapi intinya dia takut akan diabaikan, takut akan ditinggalkan, takut sendirian kayak gitu ya. Makanya di sini dia tidak melepaskan kamu karena dia takut sendirian.
alasannya itu kan kayak apaan gitu ya, masa seorang manusia takut sendirian, takut diabaikan, realistis aja kali gitu ya. Oke, mungkin kamu berpikir seperti itu, tapi namanya orang memiliki suatu anxiety ya, memiliki suatu anxiety itu sebenarnya nggak perlu alasan yang lebih spesifik ya. Kalau misalkan memang takut dengan kegelapan, ya banyak hal ya kegelapan. Mungkin dia takut kegelapan ya karena pemikiran orang karena itu gelap. Nanti dia mikir ada hantunya atau ada apa, sebenarnya enggak. Memang itu kayak bentuk pertahanan diri gitu. Bentuk pertahanan diri agar dia tidak bertemu dengan kegelapan. Sama dengan dia gitu. Ketika dia punya ketakutan ditinggal sendiri, itu bentuk pertahanan dia agar dia itu tidak ke-trigger gitu, agar dia ya nggak ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau anxiety itu ya memang dari otaknya ya, kita nggak bisa menjudge orang itu gila atau apa, enggak. Memang hormon di otaknya itulah yang memproduksi dia merasa takut gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong dia aneh lah, dia beginilah, dia begitulah gitu ya, karena jalan hidup orang di masa lalu itu kita nggak ada yang tahu ceritanya lebih tepatnya seperti apa. Tapi intinya nih, orang nih punya suatu anxiety tentang ditinggal sendiri ya, gitu ya. Mungkin memang itu dari masa kelam dulu waktu dia masih kecil ya, mungkin dia punya suatu inner child ya, atau mungkin punya trauma di masa kecil, dia pernah ditinggalkan orang tuanya, dia pernah ditelantarkan orang tuanya atau bagaimana, I don't know. Tapi intinya nih, orang takut akan ditinggalkan sendirian. Oke, kemudian kalau aku lihat juga sebenarnya karakternya bagus. Ada King of Sword di sini. Berarti memang orangnya itu mandiri, ya. Orangnya mandiri, orangnya kuat, analitis banget, rasional banget, bahkan sebenarnya rasional banget. Saking rasionalnya nih sampai ada anxiety ya. Rasional banget sebenarnya. Terus itu juga logika banget. Jadi dia itu saking rasionalnya, dia selalu mencoba kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan atau tindakan, itu benar-benar difahami dulu titik masalahnya, alur jalan ceritanya ya, kenapa masalah ini seperti ini, sehingga dia kalau bisa tuh kalau ngambil keputusan atau tindakan tuh seadil-adilnya kayak gitu. Dan ada kemungkinan dia ini mungkin kerjanya di militer, kepolisian, atau mungkin pengacara ya, atau kalau nggak di bidang itu ya memang orangnya sebisa mungkin bersikap adil gitu ya. Terus itu juga orang yang sangat-sangat gila kerja, patuh pada peraturan. Wah, kalau udah ngomongin tentang kerjaan tuh ya, wah dia tuh kayak udah pekerjaan adalah pasangan hidupnya gitu loh ya, bisa dibilang kayak gila kerja lah ya, gila kerja kayak gitu. Tapi sebenarnya dia di sini tuh sayang keluarga loh, sayang orang-orang terdekat dia, orang yang memang dia sayangi gitu ya. Dia benar-benar sangat berdedikasi sekali. Terus itu juga apa ya, oh ya, nih orang tuh memang orangnya agak dingin ya. Orangnya bukan agak lagi tapi memang dingin, sehingga kayak kelihatan misterius gitu ya. Kita kayak sulit banget untuk memahami pola pikir dia, apa yang dia mau, tidak maunya dia tuh kita nggak tahu gitu. Saking sulitnya karena terlalu dingin orangnya. Terus juga orang yang tidak gampang atau tidak mudah mengutarakan perasaan dia terhadap orang lain, termasuk terhadap kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak menunjukkan bahwa kamu mampu dipercaya sama dia, wah nggak bakalan jujur, nggak bakalan terbuka nih orang. Terus juga aku lihat memang gaya bicara dia tuh kelihatannya hebat banget. Aduh sorry, hebat banget ya, hebat banget. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya dia bisa setia kok orangnya ya. Aku lihat di sini dia bisa setia banget. Terus juga orang yang nggak suka dengan orang-orang yang punya pola pikir atau cara bicara atau apapun dalam hidupnya itu nggak rasional gitu ya. Orangnya penyendiri. Aku lihat di sini ya, memang nggak gampang bergaul, nggak gampang berbaur, atau mungkin saat ini dia memang lagi seneng menyendiri aja gitulah, lagi pengen sendiri, lagi pengen fokus dengan
diri dia sendiri. Mungkin dia memang lelah ya dengan kehidupan, lelah dengan pekerjaan gitu ya. Intinya nih orang memang lagi menyendiri aja kayak gitu. Terus juga orangnya netral ya, orangnya tidak memihak, orangnya netral, analitis banget. Terus itu juga kalau udah ngomongin tentang masalah tugas, masalah pekerjaan, wah dia tuh serius banget ya, serius banget. Juga orangnya memang gampang, bukan gampang, tapi bisa diandalkan, orang yang bisa diandalkan banget. Dan memang kalau memang selama ini kalian itu lagi ada masalah, kayak memang kalian butuh seseorang deh untuk membantu kalian menyelesaikan masalahnya, kayak misalkan seorang konselor ya, kayak psikolog keluarga atau ya psikolog kayak gitu, atau mungkin ini deh orang-orang yang lebih berpengalaman dari kalian. Karena kalau aku lihat ya, kan orangnya nggak gampang terbuka nih, terus orangnya juga kan tertutup, terus orangnya juga penyendiri, bukan pelin-pelan, apa sih namanya, dingin ya, sehingga mungkin kalau misalkan kalian punya masalah, butuh seseorang untuk membantu dia mengekspresikan apa yang dia mau, atau butuh seseorang kamu untuk memahami dia gitu ya, orang yang lebih paham lah ya tentang karakter orang yang macamnya seperti dia ini gitu. Karena akan sulit kalau misalkan kamu akan menanganinya sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, mau sampai kapan kamu nunggu dia akan siap untuk berbicara sama kamu gitu, sedangkan emang ini udah dari oroknya bentuknya begini, karakternya begini gitu. uh, dan kamu pun bakalan nggak tahu gitu ya kapan dia akan moodnya, kapan dia akan uh, apa ya, mau menyelesaikan masalah di antara kalian. Jadi kalau aku rasa memang kamu butuh seseorang, lebih tepatnya sih kayaknya kalian berdua, coba deh kalian berdua cari tuh seseorang ya, mungkin konselor atau orang yang lebih berpengalaman ya untuk menghadapi karakter orang yang seperti ini gitu ya, agar kalian bisa cobalah untuk lebih terbuka. Kalau sama-sama saling menunggu gini, entah mau sampai tahun kapan kalian selesai dengan hubungan ini yang ya yang stuck seperti ini gitu. Terus juga aku lihat di sini kayaknya kalian harus lebih ini ya, lebih belajar untuk cara mencintai secara protektif ya, dan coba untuk sama-sama belajar apa ya, menyayangi, melindungi, memiliki ya dalam sebuah relationship. Ya gitulah pokoknya. Karena kalau aku lihat ini mungkin kalian hubungan ini tuh sudah terjalin lama banget ya, udah mungkin bertahun-tahun, tapi ya gini-gini aja hubungannya, nggak maju-maju. Entah tujuannya mau kemana, mau dibawa kemana juga hubungan ini, entah kemana nggak tahu gitu kan ya. Karena ya gimana, kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak punya dunianya sendiri gitu, sehingga arah tujuannya itu ya beda dengan kamu. Gimana nggak beda, komunikasi aja mungkin jarang kalau aku lihat di sini ya. Kalau ditanya tentang gairah, rasa cinta, sayang, itu sebenarnya masih ada. Aku lihat dia di sini masih memiliki gairah yang sangat menggebu-gebu sama kamu, masih cinta banget sama kamu. Cuman mungkin di sini kamu sudah lelah dengan dia. Mungkin kamu sudah muak dengan situasi keadaan yang setiap tahun atau bertahun-tahun ya situasinya gini-gini tok gitu, nggak ada perkembangannya. Mungkin apa yang pernah kalian bicarakan tuh ya udah kalian janji-janjikan mau begini mau begitu, nggak ada yang terrealisasi ya, hubungannya begini-begini aja, nggak ada perkembangan ya, nggak ada gairah, nggak ada gimana-gimana gitulah ya, nggak menarik gitulah ya, hubungannya kayak monoton, nggak menarik. Sehingga ya mungkin kamu udah capek, udah muak, udah penuh dengan rasa kecewa, sehingga sekarang tuh juga tindakan dia, apa yang dia lakukan ketika kamu saat ini kecewa dan menarik diri dari dia atau berakhir hubungan dengannya, apa yang dia lakukan? Diam. Itu yang dia lakukan. Dia itu sebenarnya menunggu kamu sampai amarahmu selesai.
Gimana dia mau tahu amarahmu selesai kalau di sini nggak ada komunikasi? Oke, mungkin dia kayak memantau mungkin ya, memantau dari kejauhan atau memantau dari sosial mediamu. Emang dia bisa baca hatimu? Emang dia bisa baca pikiranmu? Apalagi kalau di media sosial, kita nggak ada yang tahu ya, di media sosial itu kan selalu orang akan mengupload yang have-fun-have-funnya, yang kelihatannya bagus-bagus gitu. Tapi hati orang siapa yang tahu gitu. Nah, sedangkan si dia ini karakter orangnya kalau misalkan ada masalah atau pasangannya lagi marah, ya dia akan nunggu sampai pasangannya nggak marah. Oke, kalau misalkan kalian itu suami istri, ya ada di satu rumah yang sama, ada di kamar yang sama, di ranjang yang sama. Oke, mungkin dia bisa tahu kamu selesai marah atau belum. Lah kalau misalkan di sini kalian dipisahkan oleh negara, oleh pulau, perairan, lautan, lah gimana caranya gitu kan? Ya jadi kalau aku lihat di sini memang butuh komunikasi. Entah siapa yang duluan yang mau komunikasi ya silahkan gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia taktiknya, strategi dia adalah menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu. Gitu. Baru dia akan nanti action. Gitu. Terkadang dia kayak memantau kamu dari media sosial tuh, kayaknya kamu udah have fun, kamu udah nggak marah lagi nih sama dia, dia datang, taunya kamu sebenarnya masih memiliki rasa dendam ke dia, taunya kamu ketika dia datang kamu sinis, kamu cuek, kamu menunjukkan kekecewaan kamu, akhirnya nggak jadi lagi dia untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Kayak mana dong gitu ya. Jadi kalau aku lihat kamu nggak bisa hanya mengandalkan dia kalau memang masih mau gitu ya. Karena karakter dia bentukannya begini. Kalau aku rasa mungkin kamu lebih banyak berdealing dengan seorang pria ya, bisa jadi. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya kamu juga berdealing dengan seorang wanita. Karena di sini ada king, terus itu di sini kan gambarnya pria ya, lebih banyak pria. Jadi tapi tidak memungkinkan ya kamu berdealing dengan wanita. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat karakternya memang rata-rata ini karakter seorang pria gitu ya. Karakter seorang pria itu kan kayak nggak mau ribet, nggak mau banyak urusan ya, nggak mau banyak masalah, yang pokoknya ngeribet-ribetin tuh nggak mau gitu kan. Maunya ya tahu beres atau lancar-lancar aja lah gitu ya, seperti itu ya. Jadi kamu sebagai seorang wanita ya, kalau misalkan kamu berdealing dengan seorang laki-laki yang seperti ini, ya cobalah untuk kalau mau action ya silahkan action gitu, atau komunikasi duluan gitu ya. Oke, kemudian Page of Cup. Kalau aku rasa nih orang tuh memang menginginkan suatu hubungan yang ini ya, lebih ke jenjang yang berikutnya juga dia pengen ya. Kayak kemarin mungkin baru PDKT-an, oh berarti dia tuh pengen adanya situasi kayak pacaran atau mungkin pertunangan seperti itu. Sebenarnya dia pengen banget menunjukkan prospek lamaran romantis dengan kamu, memiliki pertunangan atau pernikahan kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen, cuman memang dia nggak bisa untuk mengekspresikan kesentimentalannya dia atau keterbukaan dia untuk mengikuti emosinya dia gitu loh. Orangnya flat, atau orangnya tuh kayak nggak gampang terbuka dan jujur gitu aja deh bisa dibilang ya. Dia tidak bisa mengutarakan atau mengekspresikan emosionalnya dia tentang perasaannya kayak gitu loh ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini orangnya imajinatif, cuman memang agak sensitif. Jadi kalau misalkan dia ngerasa kayak hubungan ini penuh resiko, atau mungkin kamu agak galak dikit dah tiba-tiba ngilang kayak gitu. Karena memang orangnya juga sensitifan ya, sensitifan. Tapi kalau tentang masalah gairah, yes, dia masih punya gairah sama kamu ya. Terlepas dari mau usia dia lebih tua atau lebih muda dari kamu, dia orang memang sering dianggap orang yang naif ya. Ya karena nggak bisa terbuka atau jujur tentang perasaan dia sebenarnya. Jadi orang-orang tuh nganggap bahwa dia itu naif banget sih gitu ya. Padahal sebenarnya karena nggak bisa mengekspresikan gitu, nggak tahu cara untuk bertindak mengekspresikan rasa cinta dia itu atau apapun perasaan dia ya. Dia nggak bisa mengekspresikan kesentimentalannya hidup dia gitu loh, perasaan dia gitu loh ya.
Mmm, dan kalau aku lihat di sini memang dia itu orang yang, bisa dibilang kayak apa ya, pengennya itu menjalani hubungan yang penuh dengan kekaguman, selalu setiap harinya itu penuh dengan kekaguman, penuh dengan kebahagiaan, nggak mau yang penuh dengan masalah gitu. Ya kali setiap hidup kita harus have fun terus, nggak pernah ada masalah, kan kagak mungkin ya. Mau kita usahain gimana, mau kita usahain setiap harinya have fun juga kan nggak mungkin, pasti akan ada masa-masanya, masa sulit, masa gagal ya, pasti itu. Nah sedangkan dia di sini tuh pengennya have fun terus setiap harinya gitu loh dalam menjalani hubungan. Jadi ya mungkin akan sulit bagimu untuk mengerti, memahami orang ini. Apalagi di sini aku lihat mungkin kamu apa ya? Mungkin dia ini memang karakter orangnya tuh pengennya ketemu seseorang yang memang orangnya polos gitu ya. Dia tuh pengen punya pasangan itu yang polos gitu lah, yang polos, terus itu yang cantik atau ganteng, yang pinter atau cerdas ya. Terus itu sama secara emosional itu stabil atau dewasa gitu loh. Ya jadi pengennya tuh dapat pasangan tuh yang bagus-bagus aja. Jadi kalau ngejalanin hubungan tuh setiap harinya have fun. Ih, nyari di mana tuh? Ya, ya nggak tahu deh ini orang pemikirannya rasional tapi kalau menyangkut tentang pasangan nggak rasional ya jadinya ya. Jadi seperti itu ya, dia pengen selalu setiap harinya merasakan hubungan yang selalu segar, selalu have fun, selalu baik-baik saja seperti itu ya. Tapi kenyataannya di sini ya udah berpisah, dan ketika kalian berpisah seperti ini, aku lihat di sini tuh dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu bernostalgia dengan kamu terus, dia selalu mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan kalian gitu ya. Jadi hidupnya nggak tenang malah ya. Dia selalu terbayang-bayang kamu, selalu keinget kamu, dia selalu apa ya, ya hidupnya bisa dibilang banyak kegalauan lah ya, karena dia berpisah dengan kamu. Dan endingnya juga nih orang bakalan mau datang lagi ke kamu, cuman kalau apakah dia akan memberikan komitmen segera, nih aku lihat pola pikirnya nih ya jalanin aja, ke depannya mau kayak mana ya nggak tahu, pokoknya jalanin aja. Tapi kalau tentang apakah dia mau menikah dengan kamu, ya mau, cuman gimana strateginya untuk sampai ke pernikahan, ya jalanin aja. Paham kan? Nah itu seperti itu. Jadi pengen sesuatu tapi nggak mau diperjuangkan dengan usaha yang besar, nggak mau banyak effort gitu. Ya jalanin aja gitu. Itu yang aku tangkap ya dari pembacaan ini. Tapi apakah dia mau menikah denganmu? Iya mau. Tapi apa effortnya yang akan dilakukan? Ya jalanin aja. Oke. Kemudian apa sih yang ingin diungkapkan oleh dia atau yang ingin dia lakukan terhadap kamu? Untuk saat ini takdir memang menginginkan dia untuk berjuang dulu menemukan jalan yang benar. Apa yang sebenarnya terbaik untuk dia, apa yang sebenarnya dia mau. Terus itu jalan arah itu hidup dia tuh mau ke arah mana, ya karir dia mau ke sebelah mana, hidup dia mau dibawa kemana, terus bentukan hidup dia, gaya hidupnya mau ke yang mana gitu ya. Intinya semua ingin dia cari dulu. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan hidup dia yang benar kayak mana. Terus juga dia sebenarnya pengen banget ingin memberikan timbal balik yang setara dengan kamu dalam take and give-nya, dalam memberi dan menerima. Mungkin selama ini kamu terus yang selalu memberi dia dan dia terus yang selalu menerima, nggak pernah ada timbal balik ya dari kedua belah pihak kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sekali memiliki babak baru bersama kamu. Dia ingin mencoba untuk melanjutkan kembali hubungan yang sempat ada ya, tapi dia pengennya ini babak baru, bener-bener pure baru, bab baru lah bisa dibilang kayak gitu ya. Nggak mengulang hal yang sama seperti dulu, terutama nih third party. Ternyata dia pernah nyelingkuhin kamu, ternyata dia pernah menghadirkan pihak ketiga di sini. Dan aku lihat di sini dia tidak mau lagi untuk lari. Maksudnya itu kalau ada masalah atau kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan dia nggak mau terus-terusan lari. Dia maunya oke, aku akan coba hadapi itu.
ya. Tapi ya ini kan namanya baru ya, baru berproses. Jadi kalau aku lihat, ya lihat aja konsistennya dia, apakah memang benar-benar selamanya akan tetap tidak akan lari-lari lagi, tidak akan hilang-hilangan lagi energinya atau orangnya gitu ya. Kita lihat aja. Pokoknya intinya sih dia ini tidak mau lagi lari dari masalah atau dari sesuatu atau dari kamu gitu. Dan karena dia sini dia sadar, dia tahu gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga, akhirnya dia menghalangi hubungan kalian untuk bisa bersama kayak gitu ya. Terus juga saat ini dia harus melepaskan apa yang selama ini menjadi apa ya, menjadi pemicu, menjadi masalah ya di hubungan kalian. Dan saat ini dia ingin mencoba untuk melepaskan dulu trigger-triggernya, pemicu-pemicu yang membuat akhirnya hubungan kalian berakhir, mungkin mantan, selingkuhan, masalah pribadi, karir, keuangan, ataupun apapun yang masih toxic ya, yang masih belum membaik. Nah itu ingin dia hempaskan dulu, dia ingin selesaikan dulu itu semua ya, clearkan dulu semua. Dan saat ini dia memang lagi butuh untuk menjernihkan pikiran dia ya. Jadi dialah orang yang sebenarnya ingin menghubungi kamu, tapi sebenarnya dia takut ya. Takut kenapa ya? Karena takut mungkin kamu masih marah. Makanya di sini ada strength. Dia ingin menghubungi kamu tapi dia masih takut karena kamu masih marah sama dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, ada semua. Paling kuat di sini ada Leo. Jadi kalau misalkan cerita ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Misalkan ciri-ciri orangnya yang saat ini berdiri dengan kamu, dengan pembacaan ini sama, ya udah, memang ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.